Lingga ngajak ketemu. Ini pasti soal Arini. Aku harus menyempatkan waktu. Iya, Ibu bisa bertemu Nak Lingga besok jam 10 di 7 Bistro. Ku cinta dia. Ya Tuhan, masih aja aku gelisah memikirkan rahasia Arini tentang penyakitnya Bu Mita. Dan Pak Dirja yang sepertinya berusaha mencari cara dan waktu untuk menemui Arini. Aku nggak bisa diem aja. Aku harus bicara langsung sama Bu Mita. Ini dia nomor HP-nya Bu Mita. Jadi, Barin itu bukan anak kandungnya ibu. Kamu beneran gak salah dengar, Towit? Sumpah loh, Mbak. Masa aku salah denger sih? Aku tuh denger sendiri loh, Mbak. Terus bapak sama ibu itu lagi berantem. Gara-gara ibu tuh pengen tetap mempertahankan surat keterangan lahirnya Mbak Arini. Jikalau suatu saat nanti Mbak Arini itu tahu gitu siapa ibu kandungnya. Ya Allah. Aku beneran gak nyangka loh, Wit. Ya, apalagi aku loh, Mbak. Aku gak nyangka kalau selama ini Mbak Arini itu sama kita itu satu bapak tapi beda ibu. Tapi Mbak Arini udah tahu belum soal ini? Kalau aku lihat dari berantemnya bapak sama ibu, kayak Mbak Arini belum tahu ya, Mbak. Soalnya mereka itu masih berdebat tentang surat keterangan lahirnya Mbak Arini. Ya tapi kalau menurut aku ya, Mbak Arini jangan sampai tahu. Kasihan dia pasti sedih banget. Loh, ya nggak adil loh Mbak buat Mbak Arini. Nih ya Mbak, bayangin kalau kita jadi Mbak Arini, kita tuh berhak tahu loh siapa ibu kandung kita. Yang ada nanti Mbak Arini malah makin sedih kalau dia nggak tahu fakta ini. Ya toh? Apa Arini ndak mau menemuiku lagi ya? Arini, apa sudah ndak ada lagi kesempatan untuk Bunda bertemu dengan kamu, Nak? Bunda selalu merasa rindu sama kamu. Bunda masih ingin berada dekat kamu. Bunda ingin tahu kabar kamu. Ingin dengar cerita-cerita kamu. Tapi Nak, seandainya waktu bisa diputar kembali, Bunda akan tetap memilih kesembuhanmu. Karena keselamatan dan bahagiamu itu segalanya buat Bunda.
kamu itu seluruh hidupnya Bunda, nak. Andai kamu tahu. Siapa ini? Lingga. Lingga ngajak ketemu. Ini pasti soal Arini. Aku harus menyempatkan waktu. Iya, Ibu bisa bertemu Nak Lingga besok jam 10 di 7 Day Bistro. Salam buat Arini ya, dia sudah sehat kan? Bekas gigitan ularnya gimana? Sudah ndak sakit lagi kan? Semoga Bu Mita mau dan bisa ketemu sama aku besok. Terima kasih Bu Mita. Alhamdulillah Arini baik-baik aja Bu. Sekarang Arini lagi istirahat dan sampai ketemu besok ya Bu. Selamat malam. Kamu ngapain, Mas? Maaf sayang, kamarnya gelap jadi aku kesandung. Kena kamu nggak? Ada yang sakit nggak? Enggak sih, aku nggak sakit. Aku cuma kaget aja, tapi kamu habis keluar kamar ya? Iya, tadi aku habis ambil minum di bawah. Hah? Iya, terus tadi aku masuk pelan-pelan supaya kamu nggak bangun, malah kesandung. Ya kenapa nggak hidupin lampu aja? Ya kan karena aku nggak mau bikin kamu bangun. Jangan sampai hari ini lihat chat terakhir aku dengan Bu Mita. Nih, HP kamu, Mas. Itu kamu lain kali hati-hati loh. Untung itu nggak kena perut aku atau kepala aku. Iya, maaf sayang. Ya udah, kamu lanjut tidur lagi ya. Udah.
Lebih baik Arini nggak baca chat ini. Tuh, jadi kamu hari ini ada pemotretan. Terus Mas Zaya? Oh, dia ada kerjaan juga. Oke, Langit nggak ada yang nungguin ya. Yaudah kalau gitu nanti Mama kan lagi sarapan nih sama Arini sama Lingga. Habis itu Mama langsung ke rumah sakit deh. Nungguin Langit ya. Yaudah, kamu konsen kerja aja. Oke, bye. Ya, sama-sama. Bye Emil. Ini si Emil telepon. Gak ada yang jagain Langit karena dia ada kerjaan pemotretan sama Mas Zaya juga ada urusan yang gak bisa ditinggalkan. Mama ini ya, habis sarapan langsung ke rumah sakit ya. Ya. Ma, aku ikut juga ya. Aku juga pengen lihat kondisinya Langit. Kamu ke rumah sakit, Rin. Kamu tuh kemarin habis di rumah sakit. Terus hari ini ke rumah sakit lagi. Kamu kan lagi hamil, sayang. Di rumah sakit tuh banyak kuman, banyak virus. Nggak baik buat orang hamil, ya. Nggak usah ya. Iya, Ma. Tapi aku juga pengen tahu kondisinya Langit kayak gimana. Mama tahu kamu baik. Makasih ya udah peduli sama Langit. Tapi nanti Mama update ke kamu aja, ya. Ya udah. Kondisinya Langit ya. Salam buat Mas Emil ya, Ma. Semoga Langit cepat siuman. Iya, pasti. Nanti Mama salamin ya. Oh iya, sayang. Aku juga hari ini aku mau keluar sebentar ya. Kamu kemana, Mas? Kalau aku cerita, pasti Arini mau ikut. Aku juga jadi nggak bisa leluasa bicara ke Bu Mita. Lebih baik aku nggak usah bilang deh. Mas, ditanya aku malah diem. Enggak, aku mau ketemu sama teman-teman damkar. Ngobrolin soal kerjaan. Oh, ya udah. Ya, nggak apa ya. Kalau gitu aku berangkat dulu. Ya udah. Ma, Iya. enggak juga berangkat dari mana? Udah oke. Ya, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, nggak apa-apa ya mau tinggal sendirian ya? Mama mesti siap-siap juga ambil tas lah sini jalan. Bentar ya. Mbak, ada yang mau tak bantuin lagi nggak? Boleh Wit, tolong ambilin piringnya buat naruh nasi gorengnya. Oke. Bisa Wit? Bisa. Tak taruh sini ya? Iya, makasih yo. Mbak, kita mau jadi nanyain ke Bapak nggak sih? Soal yang aku bilang itu. Jangan toh Wit. Soalnya ya, yang aku lihat Bapak merahasiakan soal ini tuh rapat-rapat banget Wit. Pasti Bapak nggak mau kita tahu. Bapak juga nggak mau Barini sampai tahu soal ini. Ya tapi Mbak, kasihan toh Mbak Rini. Lagian ya, gak pernah ada di bayanganku, di otakku kalau ternyata Mbak Rini itu bukan anak kandung ibu. Padahal nih ya, dia tuh baik banget dan sayang banget sama kita. Kok bisa ya? Ya aku juga berpikiran kayak gitu Wit, sama kayak kamu. Walaupun Barini lama di Jakarta, tapi kalau kita butuh apa-apa, pasti Barini selalu berusaha bantuin kita. Iya lagi. Mbak, gimana kalau kita ajak Mbak Rini ketemu? Ya untuk nunjukin kalau kita tuh care, sayang sama dia, perhatian sama dia. Lagian kita juga udah lama tau nggak ketemu bertiga, nggak jalan-jalan bertiga gitu. Boleh sih Wit. Gimana kalau kita ajak Barini makan siang nanti? Cocok. Setuju? Nanti kita beliin makanan kesukaan Mbak Rini. Iya. Oke. Tapi kamu bukannya kerja hari ini, emang bisa nanti izin keluar? Ya itu gampang Mbak. Kebetulan hari ini tuh aku kerja, ada urusan keluar gitu. Aku harus nagih debitur di luar. Jadi nanti aku nggak perlu langsung balik ke kantor. Ya wes. Ini aku coba telepon Barini ya. Mudah-mudahan hari ini dia nggak sibuk. Ya deh, coba-coba telepon. Sambil duduk aja. Ya udah yuk. Mulu. Oh, oke. Halo, Jang. Halo, Barini. Barini hari ini sibuk gak? Oh ya, Mbak, kata Bapak sama Ibu,
Barini sempat masuk rumah sakit ya di Pelabuhan Ratu. Mbak baik-baik aja kan? Iya, aku waktu itu dipatok sama ular waktu baby moon, Jeng. Tapi sekarang udah baik-baik aja kok, ini aku udah di rumah. Terus baby moonnya gimana? Baik-baik aja kan, Mbak? Iya, alhamdulillah baby moon juga baik-baik aja. Alhamdulillah. Gimana, Jeng? Ada apa kamu telepon aku? Ini Mbak, aku sama Widya mau ajak Barini makan siang nanti. Mbak bisa nggak? Tumben ngajakin lunch bareng, ada apa?